Hari ini kita membahas tentang agregat demand dan agregat supply. Sebenarnya agregat demand dan agregat supply itu juga demand dan supply, permintaan dan penawaran. Tetapi perbedaannya, permintaan penawaran seperti ini. Dulu waktu kita belajar mikro, kita mengerti ada permintaan, namanya permintaan misalnya bensin. Permintaan bensin memiliki kurva permintaan dan kurva penawaran. Punya permintaan sendiri dan punya penawaran. Lalu barang lainnya adalah mobil. Punya permintaan, juga punya penawaran. Barang lainnya adalah misalnya handphone. Handphone juga memiliki permintaan dan memiliki penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini, jika semua barang itu digabungkan menjadi satu secara umum barangnya, itu yang dinamakan aggregate. Jadi keseluruhan permintaan dan keseluruhan penawaran. Aggregate demand atau aggregate supply. Nah, seperti itu. Ya. Aggregate demand dan aggregate supply itu berhubungan dengan suatu fluktuasi ekonomi. Jadi fluktuasi ekonomi itu ada yang jangka panjang dan jangka pendek. Ya. Yang jangka pendek gerakannya tidak terprediksi, jangka panjang lebih terprediksi ya. Jangka panjang lebih terprediksi. Khususnya di fluktuasi ekonomi jangka pendek ini ada yang dinamakan resesi, yaitu suatu periode menurunnya income pendapatan secara real dan naiknya pengangguran. Kalau resesi lebih berlanjut, maka akan timbul depresi. Depression adalah benar-benar resesi dalam, itu depression. Nah, jadi ada resesi, ada depresi. Ada 3 hal yang bisa kita ketahui dari fakta dari ekonomi fluktuasi ya, karena dia benar-benar tidak terprediksi. Jadi fluktuasi di dalam ekonomi, khususnya dalam short run itu biasa disebut siklus bisnis. Kadang-kala bisnis naik, maka ekonominya mengalami kenaikan. Ketika turun, ekonominya mengalami resesi. Dan biasanya tidak terpola. Lalu yang kedua, variabel-variabel makro itu berfluktuasi bersamaan. Apa sih variabel makro? Ada konsumsi, government expenditure, ada investment, itu berfluktuasi. Yang ketiga adalah fakta lain dari fluktuasi ekonomi juga adalah ketika output itu adalah produksi barang, GDP, menurun, maka pengangguran akan naik. Anda sudah tahu itu. Ya. Sehingga dalam posisi resesi, pengangguran itu akan meningkat. Kita bisa melihat seperti zaman sekarang. Zaman ekonomi terkena suatu pandemi seperti ini, maka kita menuju resesi. Belum sampai depresi, tapi sudah menuju resesi, di mana pengangguran saat ini naik begitu meningkat ya. Kita lanjutkan nanti ke berikutnya.